Halo, apa kabar? Ya harusnya jawabnya walaupun nggak buka itu jawabnya kabar mempelai gitu ya. Oh kok tegang-tegang amat saya yang nyampein firman Tuhan kok situ yang tegangnya. Oke, teman-teman kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya diizinkan akses untuk stress ini ya. Saya membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4. Ya, beberapa ayat yang akan saya baca. Sesungguhnya pembacaan ini sampai dengan ayat 15, tapi saya akan hanya membaca 1-2 ayat. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang sekiranya telah dibutakan, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Nanti kita akan lihat bagian-bagian lain. Ya, dalam waktu yang singkat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini sesuai tema yang diberikan. Ya, betul ya temanya ini ya, jangan sampai saya salah. Oke. Kebenaran Kristus membawa kemenangan. Ya, seringkali kita mendengar peribahasa kuno, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, gitu ya. Tapi teman saya plesetkan bagian yang kedua, bersakit-sakit dahulu, mati kemudian, gitu ya. Jadi gini, maksud saya ada banyak kematian, ada banyak penderitaan bukan karena martir, tapi mati karena sakit. Itu sesuatu yang sangat kita sayangkan. Nah, tapi ketika kita bicara tentang tema kita hari ini adalah kematian, bahkan penderitaan, bahkan kematian karena Kristus. Ini akan kita lihat. Kita akan coba lihat ya, bagian yang pertama yang akan kita renungkan, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran Kristus? Bagaimana kita dapat menang dalam kebenaran Kristus? Ya, karena saya juga sedang belajar-belajar gitu ya dari teman-teman yang melakukan studi eksegesa Perjanjian Baru. Jadi saya mencoba buka-buka gitu kira-kira gimana ya caranya melihat itu ya. Nah, kemudian saya coba mempelajari teman-teman. Nah, kita akan coba lihat apa itu kebenaran. Nah, di dalam Alkitab memang ada banyak kata kebenaran. Tapi ketika kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi, sesungguhnya di dalam bahasa Ibrani paralel, khususnya kalau kita menyelidiki Septuaginta, itu Alkitab Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dipakai kata emet, ya, kebenaran, dan juga di dalam bahasa Yunaninya sendiri ada banyak kata tapi dipakai kata aletheia, ya. Nah, apa itu kebenaran? Kira-kira menurut beberapa buku yang saya baca, sesuatu yang memiliki kepastian, ya toh, atau keteguhan. Ya, misalnya seperti Efesus pasal 4 ayat 21 itu kebenaran yang nyata dalam pengajaran Tuhan Yesus. Ketika kita membaca itu dalam konteks manusia baru. Kemudian Galatia pasal 1 ayat 6, kebenaran itu atau yang disebut dengan kata Injil itu dibandingkan dengan Injil-Injil yang palsu, yang tentu
Paulus katakan tidak pernah mungkin dapat dibandingkan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dapat diandalkan. Dalam Keluaran pasal 18 ayat 21, ini konteks ketika Yitro, sang mertua dari Musa itu memberi nasihat kepada dia untuk memilih orang-orang yang dapat dipercaya, yang setia. Itu masuk dalam kategori emet. Juga dalam Nehemia 7 ayat 2, Roma 3 ayat 3. Teman-teman nanti bisa silakan dilihat ayat-ayat itu. Tapi kebenaran juga bicara tentang ajaran atau iman yang benar. Ini yang kita perhatikan ya. Jadi tentang ajaran dan iman yang benar. Kemudian juga bisa bicara tentang Injil adalah firman kebenaran. Nah, dalam PL kita bisa membaca istilah yang diterapkan untuk kebenaran itu bisa kita lihat di dalam konteks Mazmur firman, yaitu Mazmur pasal 119. Ini yang kita perhatikan. Nah, kemudian juga kebenaran sebagai sifat Allah yang diwahyukan kepada manusia. Nah, ada satu konteks, misalnya ketika kita membaca Kejadian 24 ayat 27, kebenaran di sana dipakai dalam istilah jalan yang benar, oke, jalan yang pasti. Nah, waktu saya membaca ini saya agak tertawa, ya, karena saya ingat teman-teman saya yang belum menikah, gitu ya. Jadi di sini yang dikatakan ini, jadi mak comblangnya Abraham ini, hambanya Abraham ini dituntun pada jalan kebenaran sampai ya waktu mencari jodoh untuk Ishak gitu ya konteksnya. Jadi mak comblang ini dituntun oleh Tuhan pada jalan yang benar, dipakai istilah derek emet, sampai kepada jodohnya yaitu Ribka. Ya, jadi teman-teman boleh silakan ya. Oke, karena kalau kita membaca PL memang dalam perkawinan Yahudi pun peran mak comblang itu sangat kuat sekali ya. Oke. Kemudian juga dalam bagian-bagian berikutnya ada deskripsi perbal tentang kebenaran Allah. Ya, itu kita lihat kasih setianya, kemurahannya, kesetiaannya dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Oh iya, ini bukan kelas ya, jadi nggak boleh bertanya. Oke, apa itu kebenaran Kristus? Ya, nah kebenaran Kristus ya kita persingkat. Ya, kalau kita lihat kebenaran Kristus itu berarti bicara secara ambigu. Artinya dia memang bicara kebenaran, ya segala sesuatu yang benar, tetapi ambigunya apa? Dia sendiri adalah kebenaran itu. Kebenaran Kristus itu adalah firman yang berinkarnasi, yang penuh kasih dan kebenaran. Jadi inilah sebenarnya beberapa pengertian etimologi dari kebenaran dan kebenaran Kristus. Nah, sekarang kita coba kembalikan kepada teks ini. Apa yang kita lihat pada bagian yang kedua? Ya, bagaimana kebenaran Kristus membawa kemenangan. Ya. Jadi kebenaran Kristus berarti kan gini, kalau kita bicara tentang kebenaran Kristus, baik perkataannya maupun pribadinya. Berarti setiap orang yang mendengarkan ini, teman-teman saya yang ada di kelas, dimanapun kita, yang ada di ruang-ruang kantor dan sebagainya, kita adalah orang-orang yang sebenarnya sudah memiliki kebenaran itu. Maka sangatlah mungkin kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam hidup kita. Ya, sehingga kita tidak lagi menjadi korban, tidak lagi menjadi budak pergumulan-pergumulan hidup kita. Ini yang kita bisa perhatikan. Nah, kita lihat kebenaran Kristus menjadi starting point, titik awal bagi hidup dan pelayanan orang percaya. Ini harus diletakkan sungguh-sungguh. Ya, kalau kita memperhatikan, ya sekali lagi dipakai kata eleo itu sebenarnya ya kata yang sedikit beda dengan kata yang seringkali kita percakapkan ya, kemurahan Tuhan, rahmat, ya kasih karunia, bukan, tapi dipakai di situ istilah belas kasihan. Dan contohnya diberikan dalam Lukas 10 ayat 37, ketika Yesus bertanya, siapakah dia yang menjadi sesama manusia? Ya, satu perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang secara
apa? Secara langsung Tuhan Yesus ingin menunjuk bahwa status agamawi orang Farisi ahli Taurat pada waktu itu tidak menjadi jaminan, tetapi kebaikan hati, belas kasihan orang Samaria, orang pinggiran, orang yang tidak diperhitungkan itu, itulah orang yang memiliki eleosnya Allah. Ya, juga dalam teguran Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat yang memberi persepuluhan, ya. Jadi ahli Taurat memang punya kecenderungan legalistik gitu ya. Tetapi mereka mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam PL dipakai kata hesed, kasih setia, belas kasihan. Nah, ini kita lihat bagaimana kata ini kemudian. Nah, Paulus menjelaskan bahwa pelayanan yang dikerjakannya adalah eleos, didasarkan pada eleos Allah. Itu yang kita perhatikan. Ya, ya, sebentar, oke, sorry. Ya, eleos Allah. Ya, kalau kita lihat oleh kemurahan Allah, oleh eleos Allah, ya, kami telah menerima pelayanan ini. Eleos Allah yang penuh kasih karunia. Itu juga dicatat ketika Maria dengan Elizabeth bertemu, kemudian saling menyapa, saling memberi salam, kemudian ada nyanyian, dan keluarlah kata-kata baik oleh Zakaria yang bisu karena tidak percaya, maupun oleh Maria, sang bunda Yesus. Ya, dikatakan rahmat Tuhan. Itu yang kita bisa lihat. Paulus berbicara tentang eleos Allah secara khusus berkaitan dengan sejarah keselamatan. Ya, itu bisa kita lihat dalam Roma pasal 9 ayat 11. Eleos Allah adalah tindakan eskatologinya. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Saya akan membaca untuk kita. Pada waktu itu, Dia yang telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena eleosnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi ini sesuatu yang dikatakan oleh Paulus berkenaan dengan karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah yang sudah dia terima, yaitu belas kasihan Allah, itulah yang menjadi starting point ketika dia akan melayani. Ini rahasia kemenangannya. Oke, kita lanjutkan. Jika eleos Allah sebagai landasan pelayanan hamba Tuhan, maka apa yang terjadi di dalam teks-teks yang kita baca tadi? Eleos Allah sebagai kekuatan, kita kembali kepada pembacaan kita tadi ya, dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi. Ya, di sana kita melihat Paulus memiliki kekuatan yang luar biasa. Dikatakan kami tidak tawar hati. Bahkan kalau saudara baca di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12 ada kata meskipun namun. Meskipun namun. Kalau saudara perhatikan, ya sebenarnya karena waktunya singkat, saya sudah mencoba melihat itu, wah begitu hal yang luar biasa ya. Begitu dijepit, begitu terhimpit, begitu dihempas, begitu dianiaya, begitu ditinggalkan, tapi tetap tidak keok. Itu yang kita lihat. Klimaksnya pada ayat 7. Ya, mari kita lihat. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, kalau kita membaca tulisan-tulisan Paulus penuh dengan paradoks. Ya, satu kebenaran yang kelihatannya bertentangan, tetapi sesungguhnya saling melengkapi. Kita lihat di sini paradoks antara bejana tanah liat, bejana yang tidak berharga, yang rapuh, yang gampang pecah, yang tidak bernilai. Satu. Tapi di dalam tanah liat itu, di situ tersimpan harta yang sangat berharga, yaitu Injil keselamatan. Ini paradoks yang luar biasa. Mengapa Paulus katakan harta ini disimpan? Karena kekuatan bukan pada diri kita,
Bejana tanah liat menggambarkan Ben Adam, anak manusia yang tidak punya apa-apa. Tapi di dalam manusia yang tidak memiliki nilai itu, Tuhan simpan. Mengapa seperti itu? Mengapa harus ada paradoks? Jawabnya, supaya kita tidak pernah berpikir kemenangan itu adalah milik saya. Tapi kemenangan itu semata-mata dari Tuhan. Ini yang kita perhatikan. Oke, Elias Allah sebagai dasar integritas. Hamba Tuhan dalam pelayanan dan pribadinya. Kita bisa lihat itu dalam pasal 2 ayat 4. Sehingga mereka tidak kompromi. Sehingga mereka tidak memalsukan firman Tuhan. Ya toh? Kalau hari-hari ini demi konten, demi kepopularitasan, ya Yesus pun dikorbankan. Ya toh? Kalau nggak aneh-aneh hari ini, kalau nggak sesat-sesat nggak laku, gitu kan? Nah itu kalau kita bisa perhatikan, nah itu kita perhatikan ya. Elias Allah membuat Paulus tidak mencari pujian bagi dirinya. Ini menjadi landasan. Ini menjadi starting point. Bagaimana kebenaran Kristus itu menjadi awal yang kuat, ya, untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Terus kan dikatakan Elias Allah membuktikan bahwa Paulus tidak memperkaya diri. Ya, kalau baca teks itu memang memang dia dituduh, ya, untuk menyelewengkan persembahan persepuluhan, pengumpulan persembahan dan seterusnya yang dibutuhkan untuk Yerusalem. Sehingga di dalam tulisan-tulisan yang lain dia katakan sebenarnya aku punya hak untuk ini dan ini dan ini. Tapi semua hakku itu kuku lepaskan. Wah, betul-betul dia meniru ajaran gurunya Yesus Kristus. Seandainya kita juga harus meniru itu ya. Ini sesuatu yang mudah dikatakan, tapi sulit untuk dilakukan. Elias Allah menunjukkan bahwa Paulus bukan pelayan palsu yang menyamar sebagai pelayan kebenaran. Elias Allah membedakan Paulus dengan rasul-rasul lain yang melayani dengan memalsukan firman Tuhan. Itu yang pertama. Wah, cepat ya, karena waktunya cuma 25 menit, jadi bisa. Yang kedua, kita akan lihat bagian-bagian firman Tuhan ini. Tadi kita sudah mulai dengan starting point. Kebenaran Kristus. Di dalam Elias Allah itu kita berangkat melayani pekerjaannya. Maka berita yang kita sampaikan, pribadi kita, diletakkan pada dasar yang kuat itu. Maka sekarang, berita, focusing point, ya, titik fokus pelayanan hamba Tuhan adalah juga kebenaran Kristus. Mari kita perhatikan. Dikatakan di dalam ayat yang kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Saudara perhatikan. Betul-betul di sini ya ada banyak istilah budak, tapi dipakai istilah budak, doulos, ya, doulos. Dan kalau kita lihat di dalam konteks Perjanjian Lama dipakai kata ebed, baik ebed Elohim maupun ebed Paro atau Firaun, ya. Nah, budak ini punya kekhususan, dia betul-betul, ya, memang ada beberapa istilah budak. Euperetes juga budak, tapi Euperetes itu lebih kepada pengayuh kapal, gitu ya. Orang-orang yang mengalami kerja berat dan sebagainya. Tapi budak dalam pengertian di sini ya adalah orang-orang yang tidak punya kepribadian untuk dirinya sendiri. Ya, ini yang kita lihat. Ya. Kalau kita perhatikan siapa yang tidak mengenal Paulus pada zaman itu? Bahkan sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum Kristus menyatakan ya penampakan di jalan Damaskus, Paulus sesungguhnya adalah pribadi figur tokoh populer. Ya, bisa saja promosikan diri sendiri dengan kepentingan, tapi dia tidak melakukan itu.
Maka saya pikir ini sebagai teladan bagi kita. Ya, don't promote yourself. Ya, let's God promote yours. Jangan pernah kita mempromosikan diri. Biar Tuhan. Ini suatu yang tidak mudah. Ada satu contoh dalam Perjanjian Lama. Kita mengenal seorang hamba. Pertama-tama, dia tidak dikatakan hamba Tuhan. Tapi hambanya hamba Tuhan. Siapa itu? Yosua. Kalau saudara perhatikan, mulai dari ulangan pasal-pasal yang terakhir, sampai kepada Yosua pasal yang pertama. Tuhan selalu katakan, seperti yang kujanjikan kepada Yosua, seperti yang aku katakan kepada Yosua, seperti yang kukatakan kepada hambaku Musa. Selalu ada kata Musa, 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 dan Musa. Wah, padahal pada waktu kitab Yosua, siapa top leadernya? Adalah Yosua sendiri. Tapi dengan kata lain, Tuhan sengaja membentuk Yosua, merendahkan dia serendah-rendahnya, dan selalu berkata, ya, dia katakan seperti yang kujanjikan kepada hambaku Musa. Dan kita lihat buah kesetiaan itu. Kalau saudara membaca dalam Yosua pasal 3 ayat 7, orang yang tidak berusaha mempromosikan diri sendiri ini pada akhirnya dipromosikan Tuhan. Karena dalam Yosua pasal 3 ayat 7 dikatakan, ya, mulai hari ini Yosua, aku akan membesarkan namamu di antara bangsa. Ini kita lihat. Jadi bukan diri kita. Sebagai dulos, Paulus menyerahkan diri kepada kehendak Kristus. Bahkan dia katakan, ya, kalau saudara selidiki, dia bukan hanya yang paling hina dari antara hamba Tuhan. Tapi dia katakan, aku juga yang paling hina dari antara jemaat. Oke, mungkin kalau dia hanya katakan yang dari antara hamba Tuhan, oh, tapi ketika dia katakan dari antara jemaat pun saya yang paling hina. Ini orang hamba Tuhan yang memiliki jiwa yang luar biasa. Apa artinya sebagai dulos? Berarti semua berita, semua hidup yang kita miliki, yang kita sampaikan, dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, ini pekerjaan yang sulit, ya, karena ada pertanggungjawabannya. Ya, kalau kita memperhatikan dalam ayat 5 itu, sebab bukan diri kami, tapi tiba-tiba dia katakan, Kristus sebagai Tuhan. Karena dia ingin memposisikan, dia sekarang kasih gelar kurios, Tuhan, pemilik. Ya, kalau kita lihat dalam ayat 4, dia katakan gambar Allah. Tapi sekarang kurios, Tuhan, pemilik. Itu dia. Ini membuktikan bahwa jangan kepada saya, ya toh? Tapi fokusnya kepada Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, memang kita baca kitab Galatia, kita baca kitab Korintus, ada begitu banyak, terlalu banyak cercaan, hinaan, bahkan tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Ya, termasuk dia tidak menarik, dia tidak punya predikat, dia segini, sebegini, dan seterusnya. Tapi, ya, I don't care, kira-kira begitu. Latar belakang dari perumusan kristologi, Tuhan, ya, ini sebenarnya apa? Ini ingin menjelaskan bahwa Paulus mau menjelaskan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini rumusan pengakuan. Sebelum bapak-bapak gereja, sebelum segala sesuatu terjadi, sebenarnya di Alkitab jelas sekali. Yesus Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat di dalam ayat 6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Oke, kita lihat di situ ya. Ya, rasa-rasanya itu kutipan bebas, tapi tidak mengapa.
Oke, yang bicara mengenai pelimpahan terang Allah kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Yang ingin saya katakan, fokus pemberitaan Injil itu adalah tentang Yesus sebagai juru selamat. Ya, kalau kita memperhatikan berita-berita yang kita dengar, apa yang menjadi fokus berita? Popularitas. Popularitasnya siapa? Apa Tuhan perlu dipopularitaskan? Enggak. Popularitas si pemberita. Ya, satu kali saya tersesat di satu mal besar di Surabaya, yang mungkin sekarang malnya sudah mungkin agak tutup, hampir tutup. Saya tersesat, saya masuk dari parkir nggak tahu dari mana. Tiba-tiba saya melihat satu apa itu pamflet apa itu baliho besar sekali. Dan ada gambar hambanya di situ. Besar sekali gambar hambanya. Saya tanya, saya lihat, saya cari, ini mana Tuhannya? Saya saya lihat, oh Tuhannya ada di sana. gambar, gambar. Dari situ saya bisa mengerti. Wow, ada banyak hamba Tuhan, hamba yang berhati Tuhan. Ini yang kita lihat ya. Ini kita belajar dari Paulus. Kalau kita perhatikan dalam PL berulang kali terang dan seterusnya kita sudah tahu itu ya. Ya, kemudian kata-kata dalam ayat 6 ini sebenarnya menggambarkan awal dari keselamatan bagi orang-orang yang percaya. Ya, keselamatan pertama sekali. Sebab Allah yang telah berfirman, jadilah terang di dalam kegelapan, telah bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang tentang kemuliaan Allah dan di dalam wajah Yesus Kristus. Ini terjemahan literalnya kira-kira gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya, Paulus mengambil kata terang di sini dari konteks terang fisik dalam PL. Ya, saudara perhatikan. Dikatakan terang bercahaya dari dalam kegelapan. Kejadian 1 ayat 1. Adalah Allah yang bercahaya di dalam hati kita. Allah yang sama yang menyalakan terang secara fisik. Perhatikan, saya tidak sedang mengalegorikan, tapi Paulus membuat analogi. Kalau terang bisa bercahaya secara fisik, maka Allah yang adalah terang di dalam diri Yesus Kristus yang adalah terang, dia akan bercahaya di dalam semua hati orang yang menerima dia. Itu yang ingin dikatakan. Allah secara berdaulat menyinarkan terang itu ke dalam hati yang gelap oleh dosa. Hal itu membuat pengetahuan yang benar tentang siapa Kristus. Bahwa dia adalah Allah yang berinkarnasi. Dan kemudian Allah bersinar dengan sempurna di wajahnya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian yang kedua ini, sebenarnya yang ingin dikatakan fokus. Oke, pribadimu bukan yang menjadi fokus. Yang kedua, beritamu harus fokus kepada apa? Kepada Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ya, terlalu banyak remeh-temeh berita yang tidak penting. Tapi berita tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat menjadi berita terpenting. Karena kebutuhan dasar dimanapun sampai kapanpun, kebutuhan yang mendesak adalah tentang keselamatan. Ini yang kita perhatikan. Ya, ya sudah yang terakhir, teman-teman. Ini finishing point-nya. Oke, kita lihat finishing point, ya, atau akhir atau tujuan, ya, atau akhir dari pelayanan hamba Tuhan. Bukan berakhir pada dirinya sendiri. Oke, yang pertama, fruitful, menghasilkan buah pelayanan. Saudara lihat ayat 12. Di sini menarik, ya. Di sini lagi-lagi kita melihat paradoks. Ayat 12. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup, ya, giat di dalam kamu. Ya, ingin Paulus katakan, biarlah aku menderita, bahkan mati sekalipun, asal kamu hidup. Saudara lihat, kalau saudara perhatikan,
apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal 2, ya, ayat 17 misalnya. Sekalipun darahku dicurahkan sebagai persembahan, ya, tetapi aku bersuka cita. Jadi yang ingin dikatakan fruitful sini adalah buah-buah yang dihasilkan karena landasannya kebenaran Kristus. Fokusnya kebenaran Kristus. Maka hasil finishing point-nya pun harus berbuah. Dan banyak jemaat sebagai hasil dari pelayanan Paulus, terlebih lagi dalam konteks penderitaannya. Bisa kita lihat dalam Kolose, bisa kita lihat dalam Efesus, bahkan dalam Korintus. Semua gereja dibangun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, faithful. Ya, hamba Tuhan yang setia ini menghasilkan kesetiaan. Setia menghasilkan setia. Kira-kira gitu ya. Sorry. Ya, harus menghasilkan orang-orang yang setia. Dan kesetiaan itu kita lihat pengakuan yang sebagaimana dikutip dari Mazmur. Ya, di dalam ayat yang ke-13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis. Ini tertulis dalam Mazmur berapa itu? Sebentar. Kalau kita melihat ya Mazmur 16 ayat 116 ayat 10. Ya. Ini jelas sekali bicara tentang bahwa iman yang dulu sama dengan iman yang sekarang. Pengakuan yang dulu sama dengan pengakuan yang sekarang. Ini bukti kesetiaan yang tidak berubah. Ini yang kita lihat. Yang ketiga, hopeful. Pengharapan. Ayat yang ke-14. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Tentu ayat ini harus kita pahami dari ayat 7 sampai seterusnya. Ya, dengan kata lain, Paulus ingin katakan bahwa Injil itu memberikan nilai kekekalan yang tidak pernah habis tergerus oleh penderitaan apapun. Bahkan kalau kita membaca, misalnya, kan jelas sekali penderitaan yang kami alami saat ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima. Sehingga maut sekalipun tidak lagi menakutkan. Kematian sekalipun tidak lagi menakutkan. Karena apa? Karena ada harapan. Ada kebangkitan. Ya toh? Kita kan hanya numpang. Tapi tentu kalau sebagai penumpang kita harus bertanggung jawab. Kita harus gunakan waktu ini. Apalagi teman-teman saya yang di kelas masih muda-muda, masih segar-segar, masih cantik-cantik. Kita yang sudah mulai miring-miring sedikit masih terus berjuang. Kalian yang masih tegak-tegak berjuang, ada harapan. Dan disinilah kita berkarya. Disinilah kita melayani. Disinilah segala persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan harus kita berikan. Bukan nanti. Nanti is game over. Dan yang terakhir, worshipful. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-15 itu. Pelayanan Paulus harus berakhir pada sebanyak mungkin orang yang datang menyembah Tuhan, bersyukur, beribadah kepada Dia, bernyanyi, memuliakan Dia. Ya, ini sangat jelas. Nah, ini teman-teman yang ingin saya bagi kepada kita hari ini. Bahwa dengan kebenaran Kristus itu akan membawa kemenangan. Saudara bisa renungkan lagi ayat-ayat yang sangat luar biasa di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 12. Bahkan kalau kita memperhatikan
Tiap hari mereka membawa kematian Kristus dalam diri mereka. Demi apa? Bukan demi diri sendiri, tapi demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini bagian firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini, teman-teman.